Janji gue akan bikin part 2 mengenai 10 Pokemon terkuat. Dan di part 2 ini kita akan bahas top 5-nya yang berisi legendary dan mythical Pokemon. Oke, nggak pakai lama ya, langsung aja kita mulai. Ya, di nomor 5 kita punya Ultra Necrozma. Ya, semua pemain Pokemon Ultra Sun dan Ultra Moon pasti tahu seberapa susahnya ngelawan dia. Bahkan para YouTuber dan streamer Pokemon luar pun kaget dan shock pas pertama kali ngeliat scene Necrozma ini menjadi Ultra Necrozma. Pokemon yang bertipe Psychic Dragon ini memiliki stat yang GG banget deh pokoknya, dengan attack dan special attack sebesar 167. Ditambah lagi pas kita lawan Ultra Necrozma, statnya tuh semuanya rose, yang berarti semua statsnya meningkat sebanyak 1 stage. Wah, bener-bener deh, semua yang main Pokemon Ultra Sun dan Moon pasti pernah ngalamin kalah berkali-kali lawan dia. Ultra Necrozma punya ability yaitu Nero Force, yang efeknya meningkatkan super effective move sebanyak 25%. Ultra Necrozma juga punya moveset yang bisa one hit KO hampir semua Pokemon kita, yaitu Photon Geyser, Smart Strike, Power Gem, dan Dragon Pulse. Cara buat player mendapatkan Ultra Necrozma adalah dengan memfuse Necrozma dengan Solgaleo menjadi Duskmane Necrozma jika dipakaikan End Solarizer, atau fuse dengan Lunala menjadi Downwing Necrozma jika dipakaikan End Lunarizer. Dan Duskmane serta Downwing Necrozma di hold Ultra Necronium Z akan bisa Ultra Burst menjadi Ultra Necrozma. Dan kira-kira begitulah alasan gue menaruh Ultra Necrozma di posisi kelima. Di nomor 4 kita punya Hoopa, lebih tepatnya Hoopa Unbound. Pokemon yang bertipe Psychic Dark ini adalah alternate form dari Hoopa jika diberikan Prison Battle. Kalau kalian lihat di filmnya yang berjudul Hoopa and the Clash of Ages, Hoopa Unbound ini emang sangat kuat. Dia bisa memunculkan legendary Pokemon dari ringnya dan dia bakal lawan satu-satu. Di filmnya dia bisa tuh dikeroyok banyak legendary Pokemon dan tetap bisa bertahan. Jadi cocok lah ya kalau masuk top 5 Pokemon terkuat. Apa sih yang menyebabkan Hoopa Unbound ini bisa sekuat itu? Kita mulai dari statsnya. Hoopa Unbound memiliki attack dan special attack yang sangat tinggi, yaitu 160 dan 170. Tercatat juga bahwa special attack Hoopa Unbound adalah yang tertinggi di antara semua Pokemon Dark, dan special defense-nya juga yang tertinggi di antara semua Pokemon Dark, dengan total sebanyak 130. Hoopa Unbound juga memiliki signature move, yaitu Hyperspace Fury, yang efeknya tidak bisa miss dan menurunkan defense musuh sebanyak 1 stage. Bahkan move ini juga pasti kena walaupun musuh memakai Protect, Detect, Spiky Shield, King Shield, Mad Block, maupun Baneful Bunker, dan menghilangkan efeknya. Move ini juga menghilangkan efek dari Quick Guard, White Guard, dan Crafty Shield. Jadi wajar banget Pokemon ini gak bisa pakai di turnamen. Ya begitulah kira-kira penjelasan mengenai Hoopa Unbound dan kenapa dia gua taruh di posisi keempat. Di nomor 3 kita punya Mega Rayquaza. Rayquaza ini memang sangat fenomenal ya. Dia bisa Mega Evolve menjadi Mega Rayquaza apabila dia tahu move Dragon Ascent. Pokemon yang tinggal di lapisan ozon ini hanya akan turun ke bumi untuk menghentikan kalau Kyogre dan Groudon lagi ribut. Perbandingan stat Rayquaza dan Mega Rayquaza juga sangat amat jauh. Mega Rayquaza ini memang terkenal OP atau overpowered. Dia nggak perlu Mega Stone apapun buat jadi Mega Form. Jadi slot itemnya bisa diisi sama item lain pas jadi Mega Rayquaza. Nggak kayak Pokemon Mega lain yang slotnya udah keisi sama Mega Stone. Attack sama special attack-nya adalah yang paling tinggi di antara semua Dragon dan Flying type Pokemon dengan attack 180 dan special attack 180. Rayquaza punya ability Airlock yang efeknya menegate semua weather effect. Dan ability-nya Mega Rayquaza yaitu Delta Stream akan memunculkan Mysterious Air Current. Apa itu Mysterious Air Current? Mysterious Air Current akan mengakibatkan move yang harusnya super efektif ke pure Flying type Pokemon jadi biasa aja. Contoh, misalnya Flying kan kalah sama Rock. Damage-nya jadi biasa aja, nggak jadi 2 kali lipat. Mysterious Air Current juga menggagalkan efek seperti Sunny Day, Rain Dance, Sandstorm, dan Hail. Jadi Mega Rayquaza ini emang benar-benar overpower banget dan nggak boleh dipakai juga di turnamen. Di Pokemon Generations dan Pokemon Delta episode, Rayquaza menghentikan meteor yang jatuh ke bumi dan melawan Deoxys di luar angkasa. Ini scene yang keren banget dan kalian harus tonton loh guys. By the way, shiny form dari Rayquaza juga keren banget loh. Ini rahasiaku bikin suami dan anak-anak betah di kamar. Aku pakai linen spray ini, banyak varian aroma yang enak-enak. By the way, shiny form dari Rayquaza juga keren banget loh. Akhirnya kita sampai di nomor 2. Siapa ya kira-kira yang ada di posisi kedua? Bagi kalian yang menebak Mewtwo, selamat, karena di posisi kedua kita punya Mewtwo. Pokemon yang satu ini juga cukup ikonik. Mewtwo yang bertipe Psychic ini dapat melakukan Mega Evolve ke cuma satu form, melainkan 2 form, sama seperti Charizard. Jika Mewtwo di-hold dengan Mewtwo Night X, dia akan menjadi Mega Mewtwo X yang bertipe Psychic Fighting. Dan jika Mewtwo di-hold dengan Mewtwo Night Y, dia akan menjadi Mega Mewtwo Y yang bertipe Pure Psychic. Jadi kenapa sih Mewtwo ditempatkan di posisi kedua? Kita mulai dari statsnya dulu deh. Total base stat dari Mega Mewtwo X dan Y ini sama tingginya dengan Mega Rayquaza, yaitu sebesar 780. Mega Mewtwo X juga mempunyai base attack tertinggi dari semua Pokemon.
Semua loh ya, bukan hanya sebagian tipe aja. Dan juga base special attack tertinggi dari semua Pokemon bertipe fighting. Sedangkan Mega Mewtwo Y mempunyai base special attack tertinggi dari semua Pokemon juga. Semua Pokemon. Dan juga single base stat tertinggi dari semua Psychic type Pokemon. Ya, ini sebenarnya udah cukup menjelaskan sih kenapa Mewtwo ada di posisi kedua sebagai Pokemon terkuat. Moveset juga banyak banget, hampir semua move Mewtwo bisa. Buat kalian yang pengen lebih tahu lanjut mengenai Mewtwo, bisa kalian lihat origin story-nya, dan itu sangat menarik banget buat kalian baca. Jadi segini aja kali ya penjelasan mengenai Mewtwo, karena ini udah cukup menjelaskan kenapa dia ada di posisi kedua. Nah, di antara semua Pokemon tadi, kira-kira siapa yang paling kuat ya? Pasti kalian udah tahu kan? Yap, benar sekali. Jawabannya adalah Bidoof. Bidoof adalah Pokemon di generasi keempat dan bisa berubah menjadi Bibarel. Halo? Oh, iya Pak, maaf. Baik, akan segera kami perbaiki Pak. Mohon maaf, ini ada kesalahan teknis. Yang benar dan dinobatkan sebagai Pokemon terkuat adalah Arceus ya. Maaf ya. Oh, maksud saya Almighty Arceus ya. Pokemon yang udah ada bahkan sebelum dunia ini ada. Tuhan dari semua Pokemon. Dia yang menciptakan spesies-spesies Pokemon. Dia yang menciptakan Dialga untuk mengontrol waktu dan Palkia untuk mengontrol ruang dan masih banyak lagi. Arceus sebenarnya bertipe normal, tetapi punya ability yaitu multi-type, yang efeknya dia bisa berganti-ganti type sesuai plate yang dia hold ataupun Z Crystal yang dia hold. Move-move seperti Thief, Covet, Trick, Switcheroo, dan Knock Off nggak akan berpengaruh sama Pokemon yang ability-nya multi-type. Roleplay, Gastro Acid, Worry Seed, Skill Swap juga akan gagal sama Pokemon yang punya ability multi-type. Multi-type gak bisa di-copy sama Trace, Power of Alchemy, dan Receiver. Gak bisa di-replace sama Mami, dan gak bisa di-suppress sama Core Enforcer. Simple Beam dan Entrainment juga akan gagal kalau Pokemon ability-nya multi-type. Arceus memiliki base stat balance semua. Ya, balance. Perfectly balanced, as all things should be. Balance semua, dan bertotal 720. Dan mempunyai stat tertinggi di antara semua normal type Pokemon. Cara mengencounter Arceus di Pokemon Diamond and Pearl adalah dengan item khusus yang bernama Azure Flute, tapi bisa juga dilakukan dengan glitch. Ya, lu mau ketemu Tuhan ya susah ya. Apalagi ya beginilah cara bertemu Arceus ya. Ngomong apa sih gue? Nah, kira-kira begitu guys pendapat gue mengenai 10 Pokemon terkuat. Oh iya, ini murni opini gue ya, jadi mohon maaf apabila tidak sesuai sama ekspektasi kalian. Semoga kalian suka sama video ini. Komen di bawah kira-kira gue bikin video apa selanjutnya. Jangan lupa buat like dan subscribe channel ini agar kalian dapat notifikasi kalau gue upload video tentang Pokemon yang lainnya. Makasih banyak yang udah nonton sampai sejauh ini dan until next time guys, have a nice day.